Selamat malam. Hari ini aku udah pakai baju klub bola. Jadi kita kedatangan seorang atlet. Atlet kartu kredit. Roy Sakti. Apa kabar Bang? Halo, baik lah. Aduh, akhirnya ketemu juga. Jadi Iya. kita ini punya grup ya. Iya, kita Grup WhatsApp. grup gibah. Kerjaannya itu kok. Jadi gue kan jarang komen kan. Yes. Kalau misalnya lagi syuting gitu, kalau ada nama grup kita itu muncul, tuh gue semangat banget. Semangat ya. Karena Ada. kalau nggak ngomongin si A ya si B. Oh gitu ya. Jadi sebagai pakar kartu kredit. Yes. Kenapa ya Bang ya? Pekerjaan kayak gue ini, pasti nih teman-teman gue yang nontonnya juga setuju gitu. Kalau mau dapet KPR kayak susah minta ampun. Ya. Karena tidak ada kepastian. Oke. Bagi bank ya. Iya. Jadi begini, bank itu lihatnya aja, lu kalau KPR kan 10 tahun. Iya. Lu harus jamin dong penghasilan lu 10 tahun itu lu harus ada. Iya. Nah namanya artis itu kan ada duitnya tapi kan bisa terjadi gak ada jaminan bahwa 10 tahun ada. Nah, aku pernah ngomong gini. Pekerja kantor juga kalau misalnya dia taruh slip gaji besok bisa dipecat. Juga nggak pasti. Nah lu mau kebenarannya gak? Apa tuh? Bank itu lebih suka dibohongin daripada kasih kebenaran. Tapi aku berhasil loh. Akhirnya bisa meloloskan Iya, KPR iya. tenor gue 10 tahun. 10 tahun. Lumayan lah. Berarti kan pasti ada make up dikit dong. Make upnya nggak make up malah. Iya. Tapi di make upin. Di make upin. Jadi gini, ya kan kadang-kadang orangnya kan, wah lu berarti ilegal, kagak gitu loh. Iya. Memang ketika lu pengajuan kredit apa segala itu lu harus make upin Iya. gitu loh. Nggak bisa lu cintailah aku apa adanya. Ya secantik-cantiknya orang kalau Nggak make up, beda. nggak make up juga beda. Iya benar. Nah, bank sendiri kan kalau orang bank, jadi dia itu kan juga goalnya adalah cari kredit. Yes. Itu kan produknya dia. Dia karyawan, Jadi ada ibaratnya SOP-nya. kalau nggak ada kredit nggak jalan tuh Bang kan? Iya. Kalau bukan kita ini siapa yang bayar karyawan bank? Betul. Nah. Berarti kita adalah orang-orang yang membayar karyawan bank. Setuju. Dan saya sebenarnya kadang-kadang gini, diterima sih KPR tapi tenor 5 tahun, kata teman gue mau bunuh gue gitu. Ya tapi kita hari ini gak ngebahas masalah kartu Nggak kredit. usah lah. Kita mau Bahas apa nih? bahas ini deh. Kartu nama. Kartu nama. Kartu nama seseorang Yes. yang katanya CEO sebuah perusahaan robot. Wah. Transformer dong. Jadi gini nih Bang. Kenapa gue undang Bang Roy Sakti ini mungkin emang agak lompat ya. Iya, pakar lompat. kartu kredit. Apa hubungannya? Hubungannya gitu gitu. ya? Tapi gue mau nanya robot tuh apaan sih? Jadi gini, robot itu adalah istilah namanya expert advisor. Jadi kan kalau di dalam dunia forex itu kan kamu bisa pasang secara manual, Iya. tapi lu bisa membuat sebuah algoritma di mana lu bisa jurus lu tuh dirobotkan gitu loh, diotomatisasi. Ya kayak auto clicker lah, kalau main nge-game kan ada auto clickernya. Iya. Nah itulah namanya robot. Oke. Nah jadi sebenarnya perintah sederhana, kalau ini posisi kayak gini dia buy, kalau gini dia sell, itu otomatis, perintah otomatis seperti itu. Oh. Lu jangan bayangin kayak robot transformer. Iya, gue tadinya mikir Nah, kadang-kadang kita kan, kadang-kadang kita itu jatuh cinta sama imajinasi kita. Memang. Begitu bilang robot, ya kan langsung kepikirannya kan transformer, Iya. artificial intelligence, Yes. Skynet. Yes, Wah, betul. Padahal itu just script sederhana, makro script. Tapi gini Bang, gue kan pernah iseng-iseng main kripto ya. Yes. Di salah satu broker itu ada kok misalnya nih gue mengincar koin Yes. B gitu ya. Yeah. Koin B ini harganya misalnya 28 juta. Tapi pernah di 25 juta. Gue taruh aja tulis 25 juta. Ya, pending buy namanya Pending kan? buy. Yes. Atau pending sell juga. Gue udah Yeah. beli nih. Katanya konon akan bisa 40 juta. Ya gue taruh aja 40 juta. Gue Yeah. tinggal ngapain kayak nanti dia ke antri sendiri kalau menyentuh. Kenapa mesti pakai robot kalau kayak gitu? Kenapa? Maksudnya gimana? Kan robot tadi Ya fungsinya itu kan. ada, itu namanya robot. Nah kalau gitu nggak perlu dong orang bikin robot dibuat. Kenapa dibuat sekarang perusahaan robot untuk itu lagi kalau di dalam brokernya udah ada sistem itu gitu. Karena jualannya lebih enak gitu loh. Orang Indonesia itu kan percaya khayalan, ya kan, Kanjeng Dimas itu kan harus ada. Wah kalau robot itu kan imajinasinya itu kan wah gitu loh. Kok langsung ke Kanjeng Dimas? Loh ya kan, orang Indonesia itu kan begitu kan. Mereka itu tidak pede dengan kemampuan finansialnya sendiri. Dia mau invest di dalam forex, tapi dia nggak mau belajar. Akhirnya dia enak serah
pokok Serahkan gitu loh. duit. Nah, problemnya adalah kalau serahkan pokok ke orang, konotasinya kan, wah ini manusia, ini dia bisa nipu nih manusia, gitu loh. Akhirnya kan imajinasi ganti kan pakai robot aja, robot kan tidak bisa nipu, padahal robot yang nyetel manusianya. Nah, perusahaan-perusahaan robot yang sekarang ada, beneran ada robotnya nggak? Loh kalau robotnya ada, tapi Ya. bener nggak uangnya itu dilempar ke pasar, bener nggak dia mendapatkan keuntungan dari mekanisme pasar? Atau keuntungannya diambil dari member baru Nah. untuk bayar member lama, kan itu. Ya sebenarnya gini. Jadi sebenarnya begini ya, saya sebenarnya tidak fokus di robot, cuman memang sekarang trennya 2019 sampai sekarang ini trennya robot. Dulu perusahaan porsi itu berbalut tambang emas. Di tahun 2012 ada namanya VGMC, Virgin Gold Mining. Skenario sama, dia ini ada tambang, lu invest di sini, lu bisa menghasilkan profit begini kan. Itu narasi yang dibangun. Narasi yang dibangun dan ini kan masuk akal kan? Ya. Oh iya, gue punya tambang emas nih. Nah, kasihlah ada artis ikut, ya kan template itu. Artis ikut, pejabat ikut, pengusaha besar ikut. Ya, pengusaha ikut, kemudian table talk, bikin acara seminar yang mewah, ya kan? Kemudian wah itu udah keren banget tuh. Mobil mewah, mobil sport, itu udah SOP. Nah, that's the template. Nah, intinya kan titip dana. Sebenarnya cuma titip dana? Iya, intinya kan titip dana tapi lebih fancy gitu loh. Kalau titip dana yang grup-grup Telegram kan langsung nipu. Iya. Nah, ini titip dana yang lebih fancy gitu aja. Oh, jadi ibaratnya kalau misalnya ada ini kan ada business to consumer, kalau ini business to business kesannya gitu ya. Iya, lebih elit lah. Elit. Jadi oke. Gue kan Bang Roy tadi jawabnya langsung sat gitu. Gue mau pelan-pelan nih ya, karena kan mungkin yang nonton robot nih apa sih gitu ya. Jadi kan sekarang banyak banget ada robot trading. Katanya dengan robot trading ini meminimalisir kerugian orang kalau dia melakukan trading sendiri. Yes. Akhirnya mereka berbentuklah perusahaan. Iya. Kemudian perusahaan ini dibangun dengan menjual robot trading ini kan berarti gitu ya. Yes. Nah kalau robot trading ini pemahaman orang awamnya aku ya. Kalau robot trading ini dijual, dia tuh kan bukan berupa robot tadi Mas Roy bilang. Tapi kan kalau gak salah kayak software ya. Iya, software. Nah kalau software ini dijual harusnya harganya satu harga dong. Iya. Logikanya misalnya harga 15 juta. Mau lo masukin duit trading lo 1 juta atau 1 miliar, aturan harga robotnya 15 juta dong. Iya. Kenapa harga robotnya bisa beda-beda ya Bang? Jadi kalau 1 miliar harga robotnya jadi 30 juta. Kalau 1 juta jadi 300 misalnya gitu. Kenapa bisa beda-beda? Karena kan goalnya perusahaan itu adalah menggalang dana sebanyak mungkin. Artinya kan dia akan membuat paket-paket yang kalau lu invest semakin besar, ya biaya lu bisa berkurang, cuan lu bisa nambah. Oh. Karena kan sebenarnya mereka titip dana. Jadi sebenarnya duit yang dibuat, yang dibilang, ini kata Bang Roy ya. Iya. Kalau uang yang dibilang 30% atau 3 sekian persen itu buat robot, itu sebenarnya hanya narasi juga? Narasi juga. Ih Bang, ngomong bener gak? Iya, loh tetap ada. Ya itu jadi gini. Ini kan kita berbicara perusahaan, Iya. ya perusahaan yang izinnya lengkap katanya, ya. Nah izin lengkap itu kan jadi nanti lu denger rekaman di Viral Blast nggak? Pernah. Ya kan jadi buat teman-teman ada rekaman whistleblower, jadi salah satu robot yang bongkar, ya. Jadi di perusahaan itu nanti dipecah duitnya, ada duit robot, itu dimasukkan di kas perusahaan, itu dicek sama Kemendak apa segala, dicek benar-benar diaudit ya. Tapi kemudian ada duit yaitu titip dananya. Tunggu nih. Tunggu. Jadi duit 1 miliar nih aku, Misalnya abang robot gini, ya. 1 miliar, ya kan 1 Gua kasih miliar. nih. Ya 1 miliar. Mungkin harga robotnya berapa? 30% Misalnya? kali 300 juta gitu. 100 juta lah. 100 juta. Ya. Jadi 100 juta masuk ke kas. Apa? 100 juta masuk ke kas. 100 juta masuk di kas. Itu yang diaudit Sama Kemendak. Kemendak apa segala, karena kan perusahaannya kan dia MLM kan. Itu gak diotak-atik. 900 juta ini kan seolah-olah kan ini dilempar ke broker. Brokernya itu kan ada dong, berarti jelas dong. Ya dilempar, seolah-olah dilempar ke broker. Oke. Yang which is brokernya abal-abal. Hah? Broker punya sendiri dia. Kenapa? Mau dibuktikan secara forensik? Ayo. Kayak gimana? Loh kan sekarang broker banyak nih. Yes. Emangnya misalnya gue yang masukin dana, emang gue gak nanya brokernya mana? Lah, mereka transfer ke broker nggak? Enggak kan? Transfernya kan ke perusahaan. Iya, tapi kita kan bisa dong ngecek ya. Udah lihat dong saya brokernya. Kalau ada yang nanya kayak gitu. Ada, websitenya ada.
Tapi itu broker-brokeran yang dibuat sama Iya. perusahaan ini? Iya, broker white label. Yakin bang? Yakin. Ya, nanti ngomongin terus viral lagi, katanya nanti kita ngomong kosong. Loh yakin kan, buktinya banyak kok. Bukti forensiknya banyak kok, bahwa itu broker label. Kayak contoh, ada salah satu produk ya, ada salah satu produk, ngomongnya broker dari Rusia. Di buis.com yang punya orang Jakarta. Terus gimana ceritanya? Apa orang Jakarta kimpoi sama orang Rusia? Lo kan terlalu, jejak digital tuh kelihatan gitu loh. Iya. Jadi oke, 100 jutanya tadi misalnya yang dibilang untuk robot dia masukin ke ke uang kas. Iya. Nah kemudian si 900 jutanya seolah-olah Ditaruh di dilempar ke broker. broker. Dan kemudian dimainkan seolah-olah profit. Aslinya ya masuk di rekeningnya dia sendiri. Nah, tapi kan orang dijanjikan, orang kan teman-teman gue sih gitu ya bilang dapetnya 10%, 20%. Iya. 10% dari mana ya? Dari duit itu. Jadi skemanya gimana sih bang? Ya skema Ponzi itu namanya. Ini bener-bener skema Ponzi? Yes, skema Ponzi. Berbalut robot trading ya. Ini semua perusahaan atau ada yang pakai bener-bener pakai robot? Nah, ada kita harus tahu membedakan robot beneran sama robot yang skema Ponzi. Sebenarnya bedanya gampang banget. Gimana? Robot beneran dipakai di broker apapun bisa. Nggak usah harus di broker dia. Nggak harus di broker dia. Tapi kalau lu cuman bisa dipakai di broker ini ya, brokernya nggak jelas, negaranya antah berantah, Saint Vincent Grenadine, Vanuatu, Cayman Island, Ya berarti. kelihatan itu. Oh, dan orang-orang nggak sadar itu ya? Nggak sadar itu. Mereka kan sudah jatuh cinta dengan imajinasinya cuan. Apalagi lihat temen lu cuan, saudara lu cuan, leader flexing, bawa Lamborghini, ikut lelang artis. Oh, jadi skemanya gini, misalnya nih ada gua nih dan teman-teman, kita bikin deh perusahaan robot trading. Kloter pertama atau tier pertama nih, kekumpul 10 miliar. Berarti masuk kas, kemudian kita kasih 10%-nya per bulan. Iya. Temennya cerita, Iya. turun lagi ke situ terus. Komisi kan biaya marketing. Belum lagi komisi. Ya kan, istilahnya kan lu kasih profit, Iya. itu kan bakar duit dia. Akhirnya perusahaan robot trading dengan berskema Ponzi ini bisa hancur karena apa bang? Karena kan skema Ponzi kan tujuannya kan dia kan kurvanya piramida kan, Iya. piramida sampai pada titik di mana pertumbuhan member tidak sebanding dengan profit yang harus diberikan. Disitulah crash. Disitulah crash. Dan titik itu pasti terjadi. Tinggal masalah kapan pasti terjadi. Pada setiap MLM. Dari mulai Setiap- tercipta namanya skema Ponzi di tahun 1900 sampai hari ini, titik itu pasti ada. Jadi mau siapapun yang bikin nantinya dengan narasi apapun akan terjadi hal yang Akan sama. terjadi hal itu. Problemnya kan mereka itu kan halu. Halunya adalah apa? Ini kan masyarakat Indonesia kan ada 250 juta. Coba 1% aja. Selalu kan narasinya kan kayak Gitu-gitu begitu. terus. Kan gitu-gitu terus. Tapi kenyataannya ya kita nggak berbicara asumsi ya. Iya. Kita berbicara historis selama 100 tahun. Iya. Wow. Jadi robot trading ini kan baru ya. Baru beberapa. 2018. Sebenarnya kalau diurut Viral Blast itu bukan yang pertama. Bukan. Pertama Net 89. Oh namanya Net 89. Itu Itu the mother of robot trading MLM. oke. Itu kira-kira Net 89 masih ada nggak bang? Masih ada. Tapi Masih. dia sekarang tutup ganti mining. Ganti mining? Maksudnya? Perusahaan mining. Jadi robot tradingnya ditutup sama dia. Terus orang nggak dapet cuan lagi dong? Ya dia rencananya ya duit mau dikembalikan. Nah kemudian dia ada mesin uang yang kedua yaitu mining. Oh kayak orang mining Bitcoin gitu-gitu ya? Yes, something like that. Yang which is kemungkinan Ponzi juga sih. Ponzi juga. Yeah. Nah si Net 89 ini kan dia the mother of robot. Ya. Abis itu setelah itu ada apa lagi bang? Ya Pasti ada. kan Sekarang kita berikutnya. ngomong the big five ya. Ya. The big five itu adalah Net 89, DNA Pro, kemudian ATG 5.0, kemudian Viral Blast. Ini udah ketangkep nih ya? Iya. Fahrenheit 5. Yang Itu the big ditutup five. kemana? Aku dengar berita ada yang ditutup. Net 89 tutup. Menutup diri. Menutup Dia diri. memang udah tutup. DNA Pro Fahrenheit katanya tanggal 7 Maret ini jalan dengan WD terbatas katanya. Nah berarti bisa WD bang. Tapi kan WD-nya kan cuman $1.000 katanya.
Kenapa cuma $1.000 kalau misalnya dia masukinnya gede banget? Ya itu kan untuk membuat dari pidana menjadi perdata. Maksudnya bang? Ya lu misalnya kan, lu naruh duit ke gua nih 10 miliar, ya kan? Lu bisa gua nggak bisa ngasih bagi Balik hasil. nol jadinya. Berarti kan penipuan, Iya. 378. Iya. Ya. Tapi kalau gua ngasih, Git, gua bayar dulu ya 10 juta. Diam Jadi dulu perdata. dia. Oh, jadi tujuannya? Menghilangkan pidananya. Jadi tujuan robot yang mau memberikan WD itu sementara ini diduga Ya untuk diduga menghilangkan pidananya. menghilangkan Iya, pidananya agar berubah menjadi perdata. Iya. Katanya Bang Roy Sakti bukan? Iya kata saya. Tapi ini kan, tapi aku pernah dengar baru-baru ini bahwa mereka akan melanjutkan trading mereka. Katanya, di MC kan paling. Oh, dibuat margin call. Jadi ini skenario dong? Iya. Nanti suruh orang yang nonton ini suruh lihat aja. Omongan saya bener gak nanti 2-3 bulan ke depan. Karena kan kalau orang yang lihat nonton YouTube saya itu kan kayak lihat masa depan. Sebenarnya Bang Roy ini pakar kartu kredit Ya. atau peramal? Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi gini. Gua tuh memang pakar kartu kredit ya kan. Pakar kartu kredit kerjanya ya ngajarin istilahnya kan zaman dulu ya. Zaman antah berantah. Gua tuh kerjanya kan ya urusan sama bank ya. Ya which is tadi yang kita tanya kan artis kok nggak bisa. Lu harus diatur gini. Nah kemudian ketika gue kan ngajarin orang itu cari modal. Ya. Nah problemnya kan orang udah punya modal bingung ngapain. Ya. Nyemplungnya di ponzi. Ya nyemplungnya di ponzi, begitu kena masalah kan curahnya ke gue lagi. Curhat lagi. Akhirnya lu bisa membaca petanya gitu. Nah dan itu kejadian berulang terus dari tahun 2012 sampai hari ini 2022. Ceritanya sama, template-nya sama, endingnya sama. Jadi kan seolah-olah kayak kita bisa melihat masa depan padahal itu kan kejadian yang berulang-ulang, cuman beda teknologi aja. Paham, kayak orang nonton sinetron deh kan Iya. ceritanya sama. Jadi ntar juga paling si ininya gini. Benar. Iya, ya memang begitu. Oke. Nah sekarang gue tanya deh, kira-kira the mother of robot ini kalau dia akhirnya stop gitu, mereka udah bisa mendapatkan keuntungan berapa ya? Atau membawa berapa rupiah sih? Diduga ya, Iya. satu robot itu perkiraan dana yang danus sekitar 20 triliun. Ada salah satu robot, nggak usah disebutkan nama ya. 20 triliun Ya. dana nasabahnya itu? Ya, sekitar ya. Sekitaran itu? Ya, satu robot. Viral Blast itu 1,5 triliun. Triliun. Bang. Ya, Viral Blast itu posisi urutan buncit nomor 5. 1,5 triliun. Itu yang buncit tuh? Ya. Nggak tahu DNA Pro berapa, Fahrenheit berapa, ATK berapa kan. Jadi itu 20 triliun adalah dana masyarakat yang terfarming itu? Iya. Ya Ini kan? tuh lebih serem dari koruptor gak sih bang? Kenapa? Lebih serem dari korupsi gak sih? Oh jauh lebih serem. Karena ini kan masif. Pemusnah massal. Dan secara langsung ke orang-orang gitu ya? Kenapa pemusnah massal? Ini kayak bom klaster. Lu nembak orang satu mati. Tapi bom klaster jeder satu komunitas mati. Karena kan ada MLM-nya. Lu ngerasain cuan, lu ajak temen, ajak saudara, ajak komunitas lu. Ya, dan begitu-begitu terus kan tambah gede. Bom. Yang mati semuanya langsung. Iya. Nah jadi gue tuh pernah ditawarin orang ikut robot gitu kan. Tapi kebetulan waktu itu gue gak langsung percaya. Jadi kalimatnya gini, udah masuk aja dulu. Ya memang begitu. Rasain dulu cuannya Ya, gitu lah rasain ibaratnya dulu. gitu ya. Gue pikir gue gak Jualan bisa. narkoba kan juga begitu. Rasain dulu cuannya. kenikmatannya gitu ya. Nah. Akhirnya gue pikir yaudah deh coba deh masuk dulu ke grupnya. Yes. Mau lihat. Yeah. Dia tidak menjelaskan skema MLM-nya. Yeah. Cuma menjelaskan kalau robot trading tuh lebih aman gitu. Masuklah nih aku. Sekali dan mereka pun bilang pengusaha A ikut. Pejabat B sekian miliar. Pengusaha ini ada motivator ini masukin 50 miliar. Masa sih Git mau bohong? Kalau mau bohong dia berhadapan dong sama orang-orang besar ini. Ya juga dalam hati aku bener ya juga gitu. Orang kalau pejabat ikut masa iya sih dia masih berbohong gitu. Menurut abang gimana? Bener. Jadi gini, pertanyaannya apakah temen lu ngibul? Iya. Enggak. Emang benar. Emang bener dari kacamatanya dia. Oh, dia pun berarti Dia nggak dikelabui. sadar bahwa dia Dikelabui. Bedanya gini ya teman-teman ya. Kalau Anda orang awam ya kan, gue lihat nih kita dapat cuan apa segala, gue cerita dong, kita dapat cuan kan bener kan? Benar. Bener, karena dia melihat dari kacamata satu orang. Gua ya kan, gua itu ngajar dari tahun 2010 ya. Setiap hari gua ngurusin masalah orang itu 30 sampai 50 orang. Setiap hari dari 2010 sampai hari ini.
Artinya kacamata gue adalah kacamata yang dipakai oleh ratusan ribu orang. Makanya gue bisa melihat sesuatu. Dan makanya gue paham kalau orang yang belain mati-matian robot trading karena berdasarkan kacamata dia, pengalaman dia sendiri, ya jalannya seperti itu. Tapi kan dia nggak pernah lihat pakai kacamata yang lain karena memang nggak ada kemampuan. Ya dia kenalannya paling siapa? Paling ya orang sekitar-sekitarnya. Nah kalau gue kan dari ujung, murid gue itu dari yang Amerika ada, dari Malaysia ada, Indonesia dari ujung Aceh sampai Papua ada. Pengusaha, ya kan, pengusaha, karyawan, bandit, koruptor, pejabat, mereka kalau bermasalah curhatnya sama gue. Nah, jadi mereka menampilkan sosok itu oke lah, teman gue ini mungkin dia terkelabui. Tapi memang benar-benar si sosok ini masuk atau justru cuman berbagai versi, ya. Nomor satu, ya kan, pejabat masuk. Pejabat itu bagus dalam mengelola pemerintahan. Ya bukan berarti dia bukan bisa. ngelola duit, beda lagi. Iya. Ya sama aja, lu Michael Jordan suruh sepak bola juga nggak bisa. Gak bisa ya. Iya, tapi Michael Jordan sepak bola. Iya. Jadi mungkin aja itu benar, atau mungkin juga nggak kalau itu. Satu itu, ya. Yang kedua, ya kan, yang kedua, kadang-kadang cuma endorse. Lu masuk ya, gua kasih saham kosong. Dua itu doang. Iya, ada beberapa. Nah, ada juga yang terlibat. Kayak kasus Viral Blast, Bupati Pemalang, aktif jadi leader. Kalau DNA Pro, ada pejabat yang di belakangnya? Diduga ada, pasti ada. Artis aja banyak lah, teman doan banyak yang masuk di situ. Sekarang begini loh, Git, ya simpel aja ya. Mereka itu pegang duit triliunan, kagak mungkin nggak ada backing. Logikanya ya. Iya, kalau nggak ada backing, dia udah ratusan juta udah ketangkep duluan. Iya sih. Masalahnya negara ini tidak jelas. Kadang-kadang gue sampai heran. Kita ini bikin aturan memang sengaja dibuat status quo supaya ada oknum yang bermain atau gimana gitu. Oh jadi dia memang dibuat maksudnya pasalnya tuh rada-rada karet gitu. Iya, karena kayak contoh ya, Bapepti ya, Bapepti. Bapepti itu tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada polisi, harus ada SBI. SBI juga nggak bisa bergerak sendiri, harus ada polisi, harus ada Bapepti gini ya. Satu pihak aja masuk angin, selesai. Dan itu udah terjadi. Jadi maksud Bang Roy apakah emang sengaja dibuat? Celahnya banyak. Ada celahnya Celahnya gitu. banyak. Nah teman-teman gue ini cerita ya, mereka tuh berani loh Bang. Sampai menggadaikan aset. Yes. Untuk masuk ke dalam robot. Ya. Gadein. Itu namanya kalau sedang jatuh cinta, tai kucing rasa cuan. Gila loh, mending tabungan gitu. Yes. Mobil digade, uangnya masuk, rumah Karena digade. dia mendapatkan miracle terus. Semakin lama kan, gue naruh gini. Secara basic ya, kita ngomong secara alami ya. Gue naruh gini, cuan. Naruh gini, cuan. Cuan terus. Ya percayalah. Oh jadi mungkin gini kali ya, gue coba dulu 100 juta misalnya itu. Pasti semua bener. awal. Iya bener masuk. Bayangin dia kalau 200 lucu juga, 200 Iya. bener. Kalau gue 2 miliar ya aset bisa ada 45M. Kalau semua gila juga nih, gade semua masuk. Wow. Itu, nah kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bangsa Indonesia tidak pernah belajar money management. Kita itu dari awal belajarnya konsumtif sama flexing. Tapi ada yang ngajarin jaga MM Bang. Hah? Ada yang ngajarin jaga Nah problemnya sekarang adalah dengan seperti yang kemarin si Gema juga ngomong kan. Sekarang ini kan pasar bebas. Orang pinter bacot aja sama pinter flexing udah dianggap guru ekonomi. Padahal nggak tahu nanti Anda digiring kepada ladang pembantaian juga nggak tahu. Serem banget ya. Serem, sekarang ini serem. Karena gini, guru yang benar. Ya guru yang benar kadang-kadang penyampaiannya nggak enak gitu loh. Guru yang nggak benar penyampaiannya enak banget. Gampang diterima. Gampang diterima, friendly, sedekah, wah flexing. Lah kalau kita guru benar mau flexing bagaimana kagak duitnya nggak cukup loh. Jadi oke paham sekarang. Dia umpannya ibaratkan mancing ya kan, dia umpannya lobster. Yang ya lain kan duit haram. Yang lain lumpangnya cuma bisa cacing gitu ya. Iya, kita umpan cacing. Iya sih. Nah sekarang Bang, kan banyak banget nih robot-robot yang sedang bermasalah. Yes. Ngobrol-ngobrol lah biasa sama temen. Tapi temen aku nih ngotot loh.
Tapi ada izin kok dari pemerintah, Iya. kata dia. Jadi robot ini udah gue pelajarin, kalau memang udah ada izinnya. Gimana tuh Bang? Nah, inilah ada ya izin yang ambigu, gue ngomong. Ini ambigu. Izin tuh banyak, ya kan? Izin tuh banyak, tapi nggak straight to the point, ya. Intinya kan satu, lu gak usah ngomong robot trading apa segala. Intinya kan ini kan titip dana, udah gitu aja lah. Kita make it simple ya. Naruh uang, lu dapat cuan, berarti kan titip dana. Berarti yang harus dipunyai adalah izin titip dananya. Itu yang penting. Nah kalau dia bisa memiliki ini dari misalnya kementerian apa? Bapepti. Ya, izin perdagangan berjangka. Jadi titip dana itu di situ. Dapat nih izinnya. Ya. Dia menyampaikan ke ke membernya kalau dia sudah berizin tanpa menjelaskan izin apa yang dia kantongi. Lu gitu izin Bapepti aja macam-macam. Ada izin perdagangan berjangka, ada izin exchanger. Nah, salah satu robot itu kan dia punya izin Bapepti tapi exchanger, yaitu ya kayak Indodax. Emang tapi kan Indodax kan izinnya exchanger. Iya, tapi kan dia bukan exchanger. Kok bisa dapat izin exchanger? Exchanger itu kan tukar uang kayak money changer gitu. Iya, money changer. Kok dia bisa dapat izin itu padahal dia bukan beroperasi dalam bidang itu? Belilah. Ya bikin lah. Kan punya duit triliunan. Oh, jadi memang mereka juga punya exchanger gitu? Ya, cuman dia jadi gini loh. Izin itu yang benar adalah izin A. Ya. Dia itu cari izin yang mirip-mirip ke situ karena kalau di A nggak bisa. Iya. Gitu loh. Jadi intinya dia dapat izin exchanger. Yang penting dia bisa bilang kalau kita punya izin dari Bapepti. Iya. Mau dan orang ini. Ya orang udah, izin Bapepti. Udah. Tanpa tahu izinnya apa yang gila benar keren banget tapi ya. Aja izin SIUPL itu izin MLM-nya. Oh MLM itu bisa dibuat izinnya? Lu jualan MLM harus ada izinnya namanya SIUPL. Oke. Surat izin penjualan langsung, ya. Kemudian izin PSE, ya. Itu dari Menkominfo. Itu semua kalau ada transaksi elektronik ada izin PSE. Ya sama kayak gini loh, gampangnya kan. Lu buka warung minum, izinnya ada. Tapi lu jualan alkohol kan harus ada izin spesifik. Alkohol yang golongan apa kan izinnya beda lagi. Nah, itu yang mereka tidak mengantungi sebenarnya. Nggak tahu. Oh, jadi intinya makanya teman-teman gue bisa bilang tapi ada izinnya dari Bapepti. Mungkin karena tadi itu. Ya nggak salah. Nggak salah juga. Ya, apakah izin yang tepat untuk pengelolaan dana? Belum itu tentu juga. Oh, jadi sekarang tuh kalau misalnya kita mau ngelakuin investasi harus sedetail itu kali ya. Ini izin Bapepti apa nih? Izin apa yang jelasnya gitu ya? Ya kalau orang lain kan lewat podcast ini kita bisa menyampaikan itu ya Bang. Iya, memang, artinya tujuannya begitu. Iya, jadi bahwa meskipun sudah mengantungi izin belum tentu sesuai dengan bidang yang dia lakukan gitu. Nah, Bang, ini kan udah banyak banget nih orang-orang yang tidak bisa WD. Yes. Menurut Abang, kan tadi Abang bilang apa yang gue omongin ke depannya aja bisa terjadi gitu. Menurut Abang one day mereka bisa akhirnya withdraw gak? One day? Yes. Susah. Duitnya udah gak ada. Big Five ini? Iya. Lah kan Big Five. Paling gampang begini loh ya. Kita kan Big Five kan. Satu kan sudah membongkar diri si Viral Blast. Iya. Ya. Rekaman percakapannya. Jadi dari ini kita nggak menemukan mereka yang ngaku. Iya. Ya. Sebenarnya kondisi semua pro bot trading kan kondisinya 11-12 sama mereka. Mirip lah, cuman mungkin dananya aja berapa bedanya cuma di berapa mereka megang dana gitu ya. Iya. Kasian loh Bang, banyak banget WD loh. bisa, ya WD $500 bisa, WD $1.000 bisa. Ya Allah kan megangnya kan banyak banget masukinnya. Ya, terus gimana? Tapi pemilik ini tuh gini deh, mereka pasti punya exit plan. Oke. Ya, dalam sejarah, jadi saya nggak berbicara asumsi ya. Tapi saya berbicara kenyataan yang ada. Perusahaan-perusahaan pakai kayak begitu itu exit plan-nya cuma 4. Apa itu Bang? Ya, nomor 1 di-scam-kan. Gone aja dia gitu. Iya, gone aja, scam, rusak apa segala jebret. Itu yang paling kasar. Itu konsekuensi pidananya ya nggak masalah lah, dimasukin aja. Banyak kok. Banyak. Paling lu kalau kayak gitu-gitu ya penipuan apa segala paling 3-4 tahun. Lu udah ngantongin pribadi ya, pribadi ngantongin 100 miliar dihukum 4 tahun. Berarti setahun 25 miliar ngandang doang. Ayo, lu mau kerja apa? Ya benar juga sih. Karena apa? Di Indonesia yang dihukum adalah tindakannya, bukan nominalnya. Jadi nominalnya berapa itu nggak ngaruh ya. Pokoknya Ya, makanya kan ada ini, istilah kan gini kan,
Ini paling ayam aja dihukum segini, koruptor begini. Iya. Karena yang dihukum adalah mencurinya gitu loh. Bukan berapa yang hasil pencuriannya. Iya. Oke. Nah itu. Exit plan kedua. Nomor 1. Nomor 2, di MC kan. Dibilang margin call. Di margin call. Tiba-tiba robotnya error, kemudian pasangnya salah. Itu banyak. Kemarin kejadian ada namanya, jadi gini, di dalam dunia forex ya kan, titip dana itu ada 2 jenis. Ya, ada robot trading yang dikelola sama robot, ada yang copy trade, itu yang dikelola sama orang. Oh oke. Ya, nah kemarin tuh ada yang di copy trade dikelola sama orang, ya kan, tiba-tiba ada videonya gue gak share kan, tiba-tiba bang gue salah lot bang, 5 pencet 50, habis. Dan gak bisa dia human error bilangnya, Ya, human error. Apalagi mereka berlindung di TOS, itu sebenarnya exit plan yang paling aman, ya kan, karena kan ada resiko, do your own research gitu kan. Yeah. Ada kemungkinan rugi, dan kemudian hanya dengan gara-gara salah, terus kemudian hilang triliunan, itu konyol lah. Iya, tapi mereka bisa menggunakan alasan itu gitu ya? Bisa, dan itu paling banyak terjadi. Itu berarti exit plan kedua? Yang kedua. Exit plan berikutnya? Exit plan berikutnya adalah dia bikin shitcoin, kripto, dia bikin koin. Ini bukan artis ya. Ya, tapi nanti dia jadi artis. Ya kan? Yang punya? Ya, intinya kan dia bikin koin nih. Lu tahu nggak modal bikin koin berapa? Berapa? $2. Hah? Yang Ada. bener-bener aja bang? Lu cek YouTube aja. How to make coin, $2 bisa. Lu mau bikin koin Gita Sinaga koin. Iya kali ya. Ada, bisa. Udah ada loh angel coin. Masa ada. aksi koin gue kan gak mau kalah. Lu cek aja how to make your own coin di YouTube. Ada, $2 ada. Itu sama seperti algoritma Satoshi Nakamoto. Ya nanti kalau yang tinggal kan kita bikin koinnya ada yang murah, ada yang mahal gitu kan. Mahal tapi $600 juga bisa. Jadi maksudnya exit plan berikutnya Dia adalah bikin koin, ya. lalu? Dia bikin koin time zone. Ya, bikin koin. Nah kan, ini nanti kan biasanya mesin, kalau bikin koin, mesin pertamanya dinyandet-nyandetin nih, mesin pertamanya. Jadi forexnya ini kan hasilnya turun, ya kan, dirugikan apa segala. Ini udah nggak bagus nih, lu kalau mau harus migrasi ke sini. Ini koin initial publiknya itu harga 10.000. Tapi kalau lu beli, ini ada potensi ke 30.000, 40.000, 50.000. Pindahlah dia. Ya pindahlah. Yang uang dikelola robot dioper ke koin. Nah kalau dia bilang gak mau, saya gak mau main koin, saya mau dapat cash saya. Ya dia punya kekuatan apa? Jadi gak bisa ngelawan mereka yang megang. Sekarang begini aja kan, lu ngelawan orang yang pegang triliunan. Gak yakin, lu yakin bahwa Indonesia bisa adil seadil-adilnya kalau berhadapan dengan orang yang pegang 1 triliun aja deh. 1 triliun tuh 1.000 miliar loh bro. 20 triliun ya anjir. Loh, iya. Gue itu kadang-kadang begini ya. Kayak kemarin ya, ada kasus suntik modal alat kesehatan. Lu pernah dengar gak? Pernah. Ya. Itu teman gue ada yang kena 2,5 M. Ya, kerugian 1,2 triliun. Ya. Kemudian viral blast 1,5 triliun. Gua itu sampai kebiasaan ngomong triliun. Pas suatu ketika ngobrol-ngobrol, itu ada Crazy Rich beli pesawat berapa? 47 miliar. Oh murah ya. Gua langsung ngomong begitu. Padahal saking kita dengar itu triliun. Iya. Murah ya, padahal gue gak punya duit, gue lihat. 47 miliar itu juga duit gede bro. Gede banget, iya. Gara-gara kita lihat kebiasaan nonton triliun-triliun, tiba-tiba gitu, oh murah ya. Jadi orang teman-teman gue langsung ngeliat begini, wah. Bang ngomongin murah banget gitu. Murah banget gitu kan. Nah, tapi bang, ini kan sebenarnya kan udah template nih abang bilang, sampai abang bisa ngerasa gue bisa lihat nih ke depannya gimana. Iya. Orangnya sama-sama aja gak sih dari siapa yang dulu ngelakuin sampai sekarang? Nenek moyang cucu-cucunya kalau diurut sama aja. Meskipun literasinya bukan robot misalnya yang dulu. Iya, karena ada pemainnya. Jadi gini, ini siklus rekrut pemain money game, ya. Penjahat lah, yang gue ngomong penjahat money game. Nomor 1 siklus pertama adalah newbie. Lu nggak ngerti apa-apa masuk jadi korban, jeblek. Lu rugi, ya kan di siklus pertama. Ketika lu rugi, lu pengen balas dendam dong. Gua rugi nih, gua harus cari cuan nih. Ya. Mulai lu level 2, jadi leader. Ya, jadi leader, jebret, scam lagi jebret, tapi udah mulai untung kan. Wah ini enak, yang level 3 jadi owner. Ini Bang Roy ini bisa tahu bikin MLM nih. Ya bisa, loh jadi gini ya, 2018
Gua udah diajak untuk bikin robot trading itu. Menjadi sekarang yang lu lihat orang-orang frontman yang halo apa kabar apa segala ya kan. Nah, gua udah diajak di situ karena kan komunitas gua kan komunitas mafia-mafia kan gua udah bergaul 10 tahun sama grup-grup mereka itu. Kalau di mafia, film-film mafia bang, sebenarnya abang ini adalah nenek moyangnya itu. Enggak, jadi gini, Bercanda gue. iya begini ya. Jadi gue tuh kan di dunia perbankan ya. Jadi gue itu bisa dibilang masa lalu gue itu mafia perbankan, ya. Jadi ketika gue lihat pelaku robot Ponzi, itu gue kayak ngelihat diri gue sendiri. Kenapa? Sama, cuman bedanya objek aja. Kalau gue ngakalin bank, mereka ngakalin masyarakat gitu loh. You eat the rich or eat the poor, mereka eat the poor. Kalau gue ngakalin bank, dulu ya. Terus nanti ini berarti akan banyak banget lagi. Kemarin sudah ada orang kena penipuan, bukan penipuan, penipuan ya, korban binary option. Yes. Berarti next nih, menurut abang bakal ada juga gak sih teriakan korban robot trading? Masif. Lebih masif. Masif. Lu binary option ya, lu pernah option lah. Lu paling main sendiri, nggak mungkin lu ajak-ajak orang. Enggak, paling cerita. MLM-nya pada tingkat afiliator aja. Ya. Tapi kalau MLM trading, ya kan, pelaku bisa jadi afiliator. Pelaku duplikasinya kan bisa jadi karena dia akan cerita ke temannya, temannya akan terus jadi dia sebenarnya affiliate ya. Iya. Kan namanya piramida, dek masif, boom. Dan itu bahaya loh. Aku baru mau nanya bang, kalau kayak gini terus-terusan terjadi, mungkin nggak gitu? Atau ada nggak sih gitu negara yang hancur gara-gara skema Ponzi? Ada. Cek di history 1997 Albania. Hancur negaranya? Jadi gini, jadi Albania itu dari komunis jadi kapitalis. Orang literasinya ya biasanya komunis kemudian kapitalis kan nggak ngerti. Ya sama zaman sekarang orang-orang kan nggak gaptek tiba-tiba ketemu itu kan. Nah kemudian perusahaan Ponzi itu ada 1, 2 kan gede. Nah kemudian karena perusahaan Ponzi ini pegang duit banyak ya, kemudian pejabatnya di Albania korup, ya kan terima duit dia. Nah ketika duit kemudian menjadi sekarang kan status quo, jadi kebijaksanaannya status quo, seolah-olah legal. Nah masyarakat melihat, oh ini perusahaan legal kok, sama kejadian kayak hari ini. Masuklah petani, gue punya ladang 1 hektar, gue bertani capek-capek ya, capek-capek gue cuman hasil berapa gitu loh. Tapi gue invest di sini yang legal, gue bisa sebulan dapat 10%. Yang terjadi adalah apa? Sawahnya dijual, pabriknya dijual, tokonya dijual, semua masih main begitu. Dan itu menjadi masif. Dan akhirnya apa? Perusahaan yang benar juga, lihat. Nah lebih untung nih. Iya, lah dia untung. Gue kalau jadi benar ya susah, ikut semua. Sampai akhirnya 2/3 masyarakat Albania itu masuk di situ. Wow. Ya, dan parahnya lagi, setahun sebelumnya 1996 ya kan, partai pemenang disupport oleh perusahaan Ponzi. Gua nggak ngarang ya, cek aja di YouTube. Kerusuhan Albania, Civil War Albania 1997. Itu karena skema Ponzi. Akhirnya berujung gimana sih bang? Pemerintahnya tergulingkan. Jadi mereka skema Ponzi, scam semua, masyarakat marah kan? Iya. Masyarakat marah bahwa pemerintah gagal melindungi masyarakatnya. Demo besar-besaran. Dan kemudian ya karena pemerintahnya nggak apa ya? Ya biasalah pemerintah dianggap nggak becus, gagal. Sebenarnya tujuan negara itu ada kan melindungi masyarakatnya gitu loh. Tapi ketika negara gagal melindungi masyarakat, ya dia kan teriak dong. Ketika teriakan menjadi masif, tergulingkan lah si pemerintahan itu. Mungkin kerugiannya sampai kalau nggak salah ya, kalau nggak 10-40% dari GDP-nya dia. Makanya skema Ponzi ini kalau dibuarin tengah-tengah gini ya, ini negara bisa hancur. Sekarang ini kan gue diserang sama buser-buser ya kan mereka. Karena kan kita tahu, sekarang 2022, 2 tahun lagi 2024. Pemilu. Pasti banyak butuh uang, banyak. Sarang uang di mana? Sekarang di pemain robot trading itu kan sarang uang. Pablo Escobar-nya kan mereka kan pegang dana masyarakat triliunan. Ini di Albania ya, bukan di Indonesia. Iya. Nah.
Tapi mungkin gak skema itu terjadi di negara lain selain Albania? Banyak. Amerika aja kan udah legalize yang MLM ya. Trump itu kan punya MLM. Oh iya. Ya, kalau nggak salah ya, gue nggak berapa. Pokoknya dia ada MW itu ada Trump, namanya Trump Network lah itu. That's the point. Jadi negara ini mungkin nggak akhirnya memberikan peraturan atau regulasi gitu ya untuk mengatur atau menghentikan skema Ponzi dalam bentuk apapun di Indonesia, karena gue aja sangat mungkin. Karena gue 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu itu ya gue ketipu cuma 2,6 juta sih. Gue kena juga MLM. Intinya kan satu, udah lama banget. Ya. Intinya sebenarnya kalau negara bisa tegas, ya bisa tegas, selesai. Kenapa sih negara nggak tegas? Ya berhadapan dengan orang banyak duit. Harusnya kan negara sama mau banyak duit atau ya nggak sekarang banyak. Kan sepele ya kan ada tanya kan. Lu Roy Sakti, lu ngapain sih teriak-teriak kayak gini? Karena gue cinta negara gue. Gue cinta Indonesia ini. Kalau gue nggak speak up, gue nggak ada makan di sini. Bisnis gue semua nggak ada hubungannya sama ini. Iya sebenarnya ya, abang kenapa sih bang? Gue sampai diancam dibunuh. Iya. Sampai dimaki-maki ya kan. Tahu gue. Nah, gue tahu ya. Abang kenapa sih bang sampai segini menyuarakannya? Karena negara itu akan hancur kalau orang tahu diam. Kebanyakan orang tahu kebenaran tapi diam. Nah kalau semua diam terus mau dibawa kemana? Ya kita punya minimal ya. Gua secara finansial nggak kaya-kaya banget, tapi udah oke lah. Artinya apa? Gua nggak kerja pun gua udah dapat ada apa ya? Udah lazim. Gua mikir, gua udah 40. Gua mikir gimana caranya gua bisa berguna buat negara ini. Udah aktualisasi diri ya? Ya minimal anak gua bisa bangga lah gitu loh. Ya. Nah karena gua taunya di sini, ya kan hanya penjahat yang bisa lihat penjahat. Ya, gue tahu dunia ini karena ini seperti ngelihat kacamata masa lalu gue di situ. Cuman bedanya gue lawan bank. Ya. Kalau ini lawan masyarakat ini langsung. Ini yang diambil kan duitnya masyarakat bawah. Nah, sekarang ini kan sebenarnya kan pelan-pelan ya, binary lah, robot lah, apa segala macam mulai terbuka, orang jadi sedikit-sedikit. Sebenarnya terlambat gak sih? Atau justru menurut mereka terlalu cepat untuk orang melek? Ini proses pendewasaan ya. Ini kan proses pendewasaan kita kita ini kan teknologi itu naiknya cepat banget betul, ya. Betul. Kita nggak bisa ngikutin. Ini kan perkembangan dinamis teknologi. Banget ya. Gue yakin juga bahwa yang namanya kayak Bapepti, SWI itu ya. Mereka itu dalam hati juga bingung loh. Kecapean ya? Untuk bikin ngikutin aturan itu harus nunggu dulu, harus apa dulu. Tiba-tiba teknologinya berubah lagi. Jadi gue nggak menyalahkan mereka gitu loh. Cuman minimal bekerjalah, goalnya simple lah. Gue aja yang tidak dibayar negara, gue itu masih cinta negara gue. Apalagi yang sudah dibayar gitu. Harusnya lu yang pejabat negara, lu harus cinta dong negara lu. Karena ini bukan masalah pribadi lo ya. Ini sangkut pautnya, ini banyak orang, ini uang money game ini adalah uang darah. Uang darah bang? Karena korban akan ada banyak yang bunuh diri. Sama kayak afiliator. Dan ini lebih mengerikan daripada binomo. Pasti. Dengar karena kan member get member. Yang paling berpotensi menipu Anda kan adalah orang sekitar Anda. Benar. Nggak mungkin orang luar menipu. Nah, skema MLM yang dibalut Ponzi, ya kan Ponzi ya. Ponzi yang di-combine dengan MLM itu kan senjata mematikan. Nah, yang tadi aku mau tanya, di kacamata orang yang founder dari robot ini, menurut mereka skenario ini terlalu cepat untuk terbongkar, atau sebenarnya memang udah waktunya, atau ini terlalu lama untuk akhirnya ketahuan? Udah waktunya. Memang sudah waktunya. Karena kompetitornya banyak. Dan mereka udah persiapkan, berarti mereka udah melakukan tindakan preventif kan sebelum itu? Tapi nggak secepat ini. Oh terlalu cepat buat mereka ya, makanya mereka agak-agak. Ya, makanya mereka nyalain gua. Gara-gara Roy Sakti tidak bisa withdraw. Kadang-kadang gue juga heran. Kalau perusahaan bener ya, misalnya contoh ya, gue kasih satu merek. Ntar judulnya itu ya, gara-gara Roy Sakti, robot tidak bisa withdraw. Ya. Misalnya kalau perusahaan bener ya kan, kita mau ngomong model apapun, apa segala pun, ya nggak bakal jatuh lah perusahaannya. Kalau memang bener, mau siapa kek, ngomong si Polan kek ngomong nggak bakal ngaruh ya. Gue bilang aja, BRI itu scam gitu kan. Mau teriak sesakti apapun juga nggak bakal bisa aja kalau dia kan bener memang BRI Bank Rakyat. Bener. Atau kita mobil kan banyak banget yang teriak Bitcoin scam, sampai sekarang Bitcoin ya biasa-biasa aja. Buat X scam gak bang? Apa? Buat X? Ya kalau gue nggak ngerti deh gitu, lu tanya sama yang lain deh. Oke bang, ini terakhir nih.
sekarang tapi Instagramnya DNA Pro bilang loh kita bisa WD juga, jangan salah. Janji-janji kan sama. Sekarang itu kan mereka itu kan kayak toxic relationship gitu ya. Orang itu udah terlanjur. Jadi gini loh, saya tidak jadi gini, gue selalu pro pada korban ataupun masyarakat. Ya. Intinya gue adalah gimana caranya lu itu bisa mendapatkan uang lu kembali. Ya. Saya pro masyarakat. Gue nggak benci dengan perusahaannya. Gue tidak benci dengan DNA Pro. Gue nggak benci dengan ATG. Gue nggak benci dengan siapapun. Tapi yang gue belain adalah masyarakat. Yang which is gue tahu sebagian masyarakat masih benci gue gitu karena gara-gara gue apa segala. Gak ada gue pun ini pasti akan terjadi karena itu sudah hukum alam. Jadi gini bang, pertanyaan terakhir deh. Abang tadi kan mencintai banget masyarakat. Kira-kira ada gak sih tindakan yang bisa dilakukan sama masyarakat supaya akhirnya masyarakat ini bisa mendapatkan uangnya 100% bisa. Kembali? Apa? Lapor polisi. Oke, lapor polisi. Lapor polisi. Nah, lapor polisi, kemudian bikin tuntutan. Nah, jadi gini, yang bisa nyita. Jadi sita itu ada dua, ya. Sita lewat pengadilan, lewat jalur perdata, ya. Tapi polisi itu mempunyai kewenangan menyita, kayak kasus Indra Kents. Ya, kasus Indra Kents, dia kan langsung mendetek nih asetnya mana. Dia bisa sita. Nah, sita ini nanti dibikin putusan, nanti korban-korbannya itu daftar harus ini. Oke, daftar terus kasih bukti gue masukin sekian. Ini gue masuk segini sekian. Nah, nanti di pengadilan itu bisa kalau udah putusan jebret. Nah, harta yang dari sita polisi itu kalau ada yang ngeklaim bisa diberikan kepada korban. Oh, jadi proses memiskinkan itu yang dimaksud itu adalah dia akan membalikannya kepada korban. Ya. Kalau korbannya, tapi korbannya harus, jadi itu harus ada di putusan ya, ada putusan ya, di putusan pengadilan. Korbannya harus jadi melapor. Gini, harus melapor, harus minta. Okay. Cuman itu nggak tahu, banyak orang tidak tahu. Cuma sekedar mereka itu menganggap kalau lapor polisi kemudian otomatis. Ini buat orang-orang yang nonton kemudian kan membutuhkan solusi. Oke, Bang Roy udah menjabarkan ini semua kacau, ini semua sistemnya udah fraud ya jatuhnya. Terus mereka bilang duit gue udah nyangkut bang, gue harus ngelakuin apa supaya gue tidak hanya mendapatkan sedikit tapi semua uang gue. Jadi ada beberapa jalur ya. Paling gampang adalah lu laporin leader Anda sama kemudian laporin ownernya. Leadernya juga dilaporin? Dia laporin. Kalau temennya? Ya harus gitu loh. Minimal apa? Nanti yang dicari adalah namanya restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Kalau leader kan dia ada duitnya tuh, masih ada rumah apa segala kan. Gua lu laporin lu loh. Lu kalau mau cabut laporan ya lu balikin duit gua. Ya. Itu restoratif justice? Iya, restoratif justice. Ya. Atau lu lapor, ya kan, lapor sebagai korban. Nah, intinya nanti polisi bertindak untuk ngumpulin. Ketika lapor diproses, polisi itu kan mempunyai wewenang untuk menyita. Kayak kasusnya Indra Kents. Ya, untuk nyita rumah, nyita apa, asetnya dikumpulin semua, nanti kemudian diserahkan pengadilan. Ya, diserahkan pengadilan. Nih gua sita ini nih. Nah, pengadilan nanti kan memberikan keputusan bersalah. Nah, kemudian aset ini, nah ini harus pakai pengacara ya. Aset ini akan diberikan kepada siapa? Itu yang harus ada di keputusan. Bahwa misalnya si Indra Kents bersalah. Kemudian aset ini dikembalikan kepada Gita Sinaga. Itu harus ada di putusan semua. Loh, gimana caranya dia masuk putusan? Lalu harus ikutin follow ininya? Iya, harus ngeklaim. Karena kalau tidak ngeklaim, dia akan masuk negara. Kayak kasus First Travel. Gak ada yang ngeklaim? Gak ada yang ngeklaim. Duitnya masuk negara? Makanya masuk negara, karena tidak ada yang ngeklaim. Itu yang dipertanyakan banyak di komentar-komentar. Iya, kenapa First Travel masuk negara? Karena gak ada yang ngeklaim. Mungkin karena ngerasa ini akan ribet banget, jalurnya akan panjang. Memang harus gitu ya? Enggak semua pengacara ngerti cara itu. Oh gitu bang. Yes. Tapi ini udah jawaban banget ya. Maksudnya intinya harus nyari pengacara juga yang memahami caranya sampai ada namanya disebutkan dalam putusan pengadilan gitu ya. Karena kan pengacara itu kan panjang ya, kayak dokter ya kan. Ini dokter umum, dokter apa, dokter apa. Satu persatu gitu ya. Spesialis yang investasi bodong itu kan jarang. Dia tahu hukum tapi nggak tahu ekonomi toh. Belum lagi kalau ketemu yang dua kaki, pusing itu. Dua kaki mas? Oh, jadi dia juga. Ya sama lu minta duit, sama lawan juga terima duit. Waduh, udah oknum ya ini gua ngomong ya. Sama. Semoga ada pengacara pro bono ya yang mau ngelakuin ini. Ya, sama di pihak aparat juga bisa. Kalau yang kena dua kaki pusing kita.
Tapi sebenarnya gini, dari omongan abang masih ada secerca harapan ya. Kalau emang mau mengembalikan uangnya itu memang proses tapi agak panjang gitu panjang. ya bang ya. Challenge cepet ya kan, paling cepat ya cepet-cepetan. Laporin, nanti restoratif justice. Biasanya kalau awal-awal dapat. Oh kalau dia yang pertama kali ngelapor bisa dapat gitu dapat. ya? Untuk mungkin, gue cabut dong, ya kan laporannya, jangan pidana kan. Gue cabut tapi lu ganti rugi gue dong. Karena banyak banget tuh komentar-komentar ini dimiskinkan duitnya buat siapa nih kan gitu selalu. Kalau nggak ada yang ngeklaim, ya duitnya buat negara. Negara tuh dibuat apa bang? Ya dikembalikan ke APBN dong. Oh gitu. Kalau nggak salah loh ya, kira-kira dibalikin negara lah. Karena kan orang suka negatif thinking sekarang. Iya. Oh baik. Jadi sebenarnya semua mungkin ada jalan ya bang ya. Yes. Oke, gila seru banget sih masalah robot ini tuh luar biasa karena memang orang terdekat saya banyak jadi korban gitu. Mudah-mudahan lagi-lagi mau apapun nanti kan berarti kan MLM-nya udah banyak banget. Mau nanti namanya robot trading kayak mau nanti yang tren apa kayak. Tenang aja ya kan, badai itu pasti akan berlalu. Dan akan hadir badai berikutnya yang lebih besar. Jadi kita persiapkan gitu loh. Kita itu tidak akan ada masalah ketika kita meninggal. Iya. Selama kita masih hidup, ya namanya kejahatan akan pasti evolusi. Bener sih. Jadi kayak paling bener mas syuting duitnya taruh aja di bank ya. Udah gak ngapa-ngapain dah. Yang paling bener adalah kita mulai belajar investasi sendiri. Gurunya juga kita bingung nyarinya. Ya, sebenarnya cari guru itu bukan cari yang pinter, salah. Orang itu gini loh. Lu kalau cari guru, cari yang tulus, yang dia nggak step you on the back gitu loh. Tapi untuk menilai orang bakal step me back itu kita nggak tahu loh. Jejak digital, selesai. Benar sih bang. Orang itu polanya kan gitu-gitu aja. Ya. Dia kalau udah nipu nanti kan nipu lagi itu kan jejak digital itu is okay. It's okay. Kelihatan. Lu cari jejak digital orang. Iya. Ini hari ini gue pengen gini ngomong sama subscriber gue kalau boleh dong nih berkomentar. Kira-kira ikut robot apa enggak? Nyangkut berapa gitu-gitu kali ya? Boleh. Karena gue juga pengen tahu kira-kira berapa sih persentase orang yang nonton ini kemudian memang ternyata salah satu korban-korbannya kan gitu kan. By the way Bang Rosyakti, thank you banget loh. Sama-sama. Pagi-pagi udah datang ke sini, udah membongkar satu hal yang sebenarnya juga akan banyak beresiko sama Bang Roy. Oh ya, gue ada satu pesan ya teman-teman ya, buat teman-teman yang korban robot trading, jangan pernah berpikir Anda untuk bunuh diri. Itu yang sekarang, makanya gini, gue sekarang kita nggak seberapa ngomong, diem karena apa? Ini member baru nggak bisa. Tapi yang gue takutkan adalah member-member lama ini kan kemudian memutuskan untuk bunuh diri, ini yang harus dicegah. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah Anda. Di dunia iya, di akhirat lu dibully bos. Lu bunuh diri gimana? Robot trading. Aduh, dibully lu sampai akhir zaman lo. Ini mati kenapa? Kena robot. Aduh. Itu kalau jadi setan jadi yang kosek WC. Nggak jadi yang bos gitu loh. Makanya jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri ya? Tenang aja lah. Jadi gini loh. Apes-apesnya ya kan. Memang ini jadi pelajaran. Karena gini loh. Banyak pengusaha hebat. Banyak orang hebat lahir dari financial crash. Lu kalau nggak kena si Bimoli itu, lu gak bikin podcast pasti. Iya, podcast gue gak meledak. Iya gak meledak. Iya benar. Kita harus selalu cari bahwa setiap hal tuh pasti akan ada turning point-nya gitu. Iya ada turning point-nya, tenang aja. Yang hilang cuma duit bukan nyawa gitu loh. Pokoknya jangan bunuh diri, karena kalau meninggal lo masih bully. sama hantu-hantu lain. Iya sama hantu yang lain. Lu kenapa lu? Mati kenapa lu? Robot trading. Gua ngerampok. Lu kena robot trading. Ini dark jokes banget nih. Berarti hantu bodong dong. Iya. Hantu investasi bodong. Aduh Bang Roy gila. Tapi bener sih, takutnya udah ada yang mulai berpikir ke arah sana ya. Jadi badai pasti berlalu, tapi pasti akan ada badai-badai berikutnya. Lo ya jadi gini ya, sekarang mungkin ini menjadi kisah pahit. Iya. Ya kisah pahit ya, sama kayak orang kejadian kasus 98, kisah pahit. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ini bisa menjadi turning point loh. Iya. Karena painfulnya luar biasa kan. Iya. Atau menjadi bunuh diri itu kan kembali kontrolnya bukan di orang lain, tapi kontrol di diri sendiri. What doesn't kill you make you stronger. Udah closingnya udah diambil sama Bang Rosyakti. Thank you so much Bang hari ini. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita tidak bertemu untuk case-case yang serupa tapi tidak sama lagi. Siap. Ya. Terima kasih atas sharingnya. Sama-sama. Atlet kartu kredit.